sayang pemirsa, bersama saya Nailul Munah, di sela-sela waktu Anda, saya akan menginformasikan mahasiswa IAIN Kota Pekalongan. Kerja keras dalam sebuah pendidikan harus perlu adanya semangat dari dirinya sendiri, selain doa dari kedua orang tua. Nah, kali ini saya bersama mahasiswa IAIN Kota Pekalongan yang bernama Iza Maulina, yang merupakan salah satu mahasiswa IAIN Kota Pekalongan dan sukses meraih beasiswa di tahun 2018. Namaku Iza Maulina. Aku dilahirkan di Pekalongan 19 September 1999. IAIN Pekalongan adalah kampusku. Hukum keluarga Islam itu jurusanku. Aku terlahir sebagai anak pertama dari 5 bersaudara. Sekarang, aku sebagai mahasiswa, tentunya banyak sekali hal yang ingin aku capai. Dan aku suka menuliskan mimpi-mimpiku di sebuah kertas. Mulai dari sinilah, aku akan menjemput mimpi-mimpi itu. Dan inilah perjuanganku. Sehingga saya harus stay at home atau berada di rumah saja, sehingga saya langsung datang menghampiri ke rumahnya Iza Maulina. Selamat siang. Maaf sebelumnya saya mengganggu waktu Mbak Iza Maulina. Nah, saya di sini akan mewawancarai mengenai terkait tentang beasiswa yang sekarang Anda dapatkan di IAIN Kota Pekalongan. Kita langsung saja ya Mbak Iza. Nah, bagaimana kabar Anda sekarang ini? Alhamdulillah baik sekali. Keluarga juga sangat sehat, alhamdulillah baik. Adik-adik juga sehat. Ya, alhamdulillah. Nah, terus kali ini bagaimana perjalanan Anda ada pendidikan suatu hal yang dicapai sekarang ini? Perjalanannya seperti apa ya? Ya, perjalanan dari waktu Mbak Iza dalam berpendidikan dari waktu SD maupun dari itu. Nah, seperti itu. Saya kan SD, SMP, SMA itu saya mulai pendidikan di negeri semua, dan itu bukan swasta. Dari SD saya di SD 3 Pondok, tapi sekarang SD-nya itu sudah nggak ada, soalnya SD itu digabung dengan SD 2 sekarang, namanya jadi SD 2 Pondok, SD 3 Pondok sekarang nggak ada. Nah, di situ kan 6 tahun ya saya mulai pendidikan, dan alhamdulillah juga saya setiap kelas itu naik, kemudian alhamdulillah juga saya juga mendapatkan peringkat 1 sampai 10 besar, itu saya mendapatkan dari kelas 1 sampai 6. Mungkin itu juga berkat dari doa orang tua saya. Kemudian saya SMP di SMP 1 Keduni, nggak jauh-jauh dari rumah saya juga. Di situ 3 tahun kan. Nah, alhamdulillah juga saya nggak pernah lolos, nggak pernah keluar dari zona peringkat 10 besar gitu, alhamdulillah sekali. Kemudian juga pas waktu SMA saya di SMA 1 Keduni, dan itu letaknya ya di tempat kuliner Demak gitu, Mbak ya tahu kan? Kuliner Demak. Nah, itu pas waktu itu rumah dijual. Ketika itu kan bapak butuh biaya gitu lah, solusinya itu rumah dijual dan melunasilah hutangnya itu, kemudian pindah di kontrakan tidak jauh dari rumah saya yang sebelumnya. Itu letaknya juga di perumahan Wisma, tapi di situ hanya 1 tahun. Nah, kemudian pindah lagi di desa pokoknya sebelah desa Prodo lah di situ. Nah, mulai sekarang lah saya kontraknya di desa Prodo gitu. Pokoknya pas sekolah itu tidak jauh dari rumah lah gitu, sehingga aksesnya gampang. Nah, kan kali ini kan mbaknya kan udah masuk dalam jenjang yang lebih tinggi ya, yaitu kuliah di IAIN Kota Pekalongan.
Di sini kan Mbak Iza mendapat beasiswa yang namanya bidik misi. Nah, bagaimana Anda mendapatkan beasiswa bidik misi di IAIN? Saya nggak niat kuliah di IAIN ya, jujur ya Mbak. Nggak kuliah di IAIN itu awalnya perspektif saya itu IAIN itu apa sih, kok IAIN, kok saya di Pekalongan aja gitu. Terus kok apa sih, katanya kan namanya STAIN dan sebelumnya kan belum IAIN ya. Yang saya tahu IAIN itu apa ya, intinya lebih apa, di pandangan perspektif saya itu IAIN itu jauh dari PTN-PTN yang saya kenal, kayak UNES, UGM, ITB. Awalnya kan gitu perspektif saya. Makanya saya awal niat kuliah itu nggak di IAIN. Nah, saya daftar di UNES. Nah, di UNES, karena di UNES itu nggak lolos, padahal saya udah ikut PPU 2018, itu kan termasuk bimbingan yang gratis dari UNES-nya sendiri. Awalnya saya kok mikir, oh saya dapat kesempatan mungkin ya di UNES, karena saya kurang disetujui untuk kuliah di luar kota ya, maka saya kuliah di Pekalongan. Nah, saya ya bukan terpaksa sih, maksudnya emang pilihan yang terakhir itu IAIN. Nah, tetapi pas saya daftar di IAIN kok ada beasiswa yang apa yang membuka peluang banget bagi saya untuk melanjutkan ke jenjang sarjana. Mungkin bisa membantu saya ketika nanti sampai lulus. Ternyata ada beasiswa bidik misi. Waktu itu saya daftar jalurnya itu mandiri. Jalur mandiri kan katanya pas sebelum saya itu angkatan bidik misi itu nggak ada. Nah, katanya bapak-bapak emak di situ akademik, ini baru dibuka Mbak jalur. Yang pertama kan transport, juga dibantu sama teman saya. Nah, terus kemudian pas waktu ini ya, mau sebelum keterima bidik misi kan ada biaya UKT tuh. Pas saya lolos jalur mandiri, itu pengumuman saya lolos, alhamdulillah masuk jurusan hukum keluarga Islam. Dan kenapa saya milih itu, karena akreditasinya itu A, dan prospeknya juga lumayan banyak, nggak cuma fokus di satu pekerjaan tok, itu bisa nyabang. Nah, ketika lolos itu kan harus registrasi Mbak. Berarti itu nanti ada kendalanya ya, seperti itu ya. Itu uang lah istilahnya, bapak itu nggak ada dana segitu besar. Nah, saya pas waktu itu lumayan, bagi keluarga saya kan lumayan berat membayar juta-jutaan itu ya, nilainya nggak seberapa sih, maksudnya emang di keluarga aku itu nggak mampu pas waktu itu bayar UKT segitu kan. Itu karena saya kuliah di Pekalongan, itulah yang saya dapat hikmah daripada saya kuliah di luar kota tapi nanti aku ujung-ujungnya nggak dapat bidik misi, dan di Pekalongan juga dapat bidik misi. Itu perbandingannya kan bisa di logika, oh berarti saya lebih baik kuliah di Pekalongan gitu. Ternyata di Pekalongan lebih baik. Nah, katanya kan selain mendapatkan beasiswa, Anda disebut sebagai penghobi penulis. Nah, dalam sebuah karya baik esai maupun kisah inspiratif. Nah, sejak kapan hal itu Mbak Iza menyukai hobi seperti itu? Sebenarnya sih hobi menulis itu saya nggak sadar kalau saya itu ternyata suka juga nulis. Tapi pas saya waktu SD, SMP, SMA itu jujur saya nggak pernah nulis apa itu yang namanya puisi, namanya cerpen, esai, itu nggak pernah nyentuh sama sekali. Nulis pun nulis ngerangkum materi sekolah biasa di buku tulis gitu kan, sama buku diary lah gitu. Namanya anak remaja kan pengen nulis curhatan sendiri itu di buku diary ya. Awalnya dari itu saya nulis buku diary. Nah, apa saja yang diraih kesuksesan dalam penulisan atau penulisannya sampai mencapai mana seperti itu? Apa ikut ajang-ajang lomba? Kalau prestasi sih mungkin belum banyak ya. Ya, Jauh lah sama penulis-penulis yang lebih handal, lebih mumpuni. Nah, saya itu sendiri bukan prestasi sih, saya bilang ini bukan prestasi, tapi saya bilang ini pengalaman. Bahasanya yang sastra, tapi kalau ilmiah juga saya bidangi kan. Saya juga ikut lomba-lomba. Nah, pas waktu itu
kelas, jadi itu udah kuliah ya, udah kuliah kelas semester apa itu 2 kalau nggak salah. Semester 2 menjelang semester 3 itu liburan kan saya manfaatkan buat nulis apalah lah, kok ternyata ada lomba dari karya apa itu tim diksi itu yang ngadain berarti format diksinya Universitas Mataram di Lombok. Yang nggak ingin sampaikan ya buat untuk mahasiswa lainnya untuk semangat dalam belajar ataupun untuk meraih cita-cita ataupun yang kadang ada yang lagi mendaftar untuk beasiswa, nah seperti itu. Pesan saya yang pertama itu buat mahasiswa yang seusia saya ya, yang usia saya ini teruslah bersosialisasi dengan ikut organisasi, terus juga aktif di masyarakatnya ya. Masyarakatnya ikut organisasi apa kayak itu biar bisa membangun masyarakat di situ, dan juga teruslah membaca, karena membaca itu bagi saya untuk mencari pengetahuan baru, untuk membuka jendela dunia gitu kan, istilahnya pepatahnya gitu. Walaupun kita di rumah aja, ketika kita membaca itu kita bisa menjelajah kemana-mana gitu. Terus juga pesan buat mahasiswa yang seusia saya sekarang, kurangilah untuk bermain-main, berhentilah bermain-main, karena kita kan seperti saya kan semester 4 kan masih setengah perjalanan lagi ya. Berhentilah bermain-main dengan segala aktivitas maupun hangout apa itu kurangi, tapi liburan ya, itu ya. Minggu-minggu yang tepat aja lah, yang sekiranya habis UAS itu sekali setahun itu ya itu aja yang difokusin, yang lain buat carian lebih bermanfaat lah gitu. Kalau refreshing ya boleh, cuman jangan berlebihan setiap hari kita hangout gitu kan. Terus yang pesan buat itu mahasiswa yang mau daftar IAIN, terutama yang mau daftar bidik misi atau yang sekarang itu KIP kuliah, untuk mereka tetaplah semangat buat melengkapi berkas ya, terutama melengkapi berkas, terus tetap berdoa pada Allah, kemudian minta restu pada orang tua, semangat untuk mengejar beasiswa itu, karena beasiswa itu sangat berguna banget ketika kita mau kuliah, dan itu pun bisa meringankan sedikit beban terhadap biaya kuliah itu. Kemudian jangan lupa juga ketika masuk bidik misi, pesannya buat anak-anak yang nanti mau daftar itu teruslah berkarya, teruslah, kalau kata-kata itu carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Itulah yang menjadi tujuan saya meraih pendidikan setinggi ini, dan mungkin nanti bisa juga melanjutkan ke jenjang S2. Mungkin ini sedikit kata-kata mutiara yang mungkin saya dapatkan dari sosok inspiratif juga. Mimpi itu bisa dibagi-bagi. Jadi mimpi besar itu tercapai karena mimpi-mimpi kecil kita yang telah kita raih gitu. Jadi kalau mimpi besar itu tidak otomatis kita meraihnya gitu. Pasti ada mimpi-mimpi kecil dulu, kita bagi-bagi mimpi kita, dan kita berusaha meraih mimpi-mimpi kecil itu dulu, dan kemudianlah tumbuhlah mimpi yang besar gitu. Ini dari yang sudah memberikan motivasi dan menginspirasi bagi saya sendiri, dan juga semoga bisa menginspirasi yang lain.